Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih kepada kalian semua yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini, serta telah menunjukkan kepedulian dan keinginan untuk menjadi konsumen informasi yang lebih bijak di era digital. Perkenalkan, saya Malika Laila Zahra dari S1 Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta. Hari ini saya akan mengajak kalian untuk memahami bagaimana cerdas berliterasi di era digital. Tahukah Anda bahwa setiap hari jumlah informasi yang dihasilkan masyarakat di dunia mencapai 2,5 exabyte atau 2,5 miliar gigabyte? Angka yang banyak bukan? Dan menurut laporan We Are Social and Hootsuite, rata-rata orang Indonesia menghabiskan lebih dari 7 jam sehari menggunakan internet. Ditambah fakta dari survei Indeks Literasi Digital Nasional 2022, bahwa pengguna internet Indonesia minim memverifikasi informasi di ruang digital, di mana sebesar 52,2% responder mengaku tidak mengecek informasi yang diterima. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena dengan banyaknya informasi yang beredar tanpa adanya verifikasi, dapat mempersulit kita untuk membedakan mana yang fakta dan mana yang hanya sekedar opini atau hoax. Mengingat masih banyaknya masyarakat Indonesia yang belum memiliki keterampilan literasi informasi yang cukup. Jadi, topik saya hari ini akan berbicara mengenai cerdas memilah di tengah banjirnya informasi. Tujuannya adalah supaya kita bersama-sama dapat meningkatkan kesadaran dan keterampilan literasi masyarakat di era derasnya arus informasi yang beredar. Saya akan menjelaskan 3 hal penting di sini, yaitu 1. Keterampilan dalam memilah informasi. 2. Cara memverifikasi informasi. 3. Ciri-ciri informasi kredibel. Yang pertama, saya akan berbicara mengenai keterampilan dalam memilah informasi, di mana sebagai masyarakat yang cerdas, kita harus memiliki 3 keterampilan berikut untuk melihat sebuah informasi. Pertama, literasi informasi, di mana keterampilan ini diumpamakan sebagai kompas kita yang berperan dalam mencari, memahami, menilai, menggunakan, dan mengevaluasi informasi secara optimal. Sehingga budaya literasi penting untuk diterapkan sejak dini. Kedua, berpikir kritis, di mana kita harus selalu mempertanyakan informasi yang didapat dengan pertanyaan-pertanyaan skeptis seperti apakah informasi ini baik, benar, diperlukan, atau penting. Karena dengan begitu, kita dapat menganalisis informasi secara logis dan mendalam agar dapat dievaluasi keakuratan, relevansi, dan kredibilitasnya. Dan yang terakhir, mampu membedakan fakta dan opini. Fakta adalah kebenaran yang dapat dibuktikan, sedangkan opini adalah pendapat pribadi yang bersifat subjektif. Dengan menguasai keterampilan ini, kita dapat mengidentifikasi bias dan berbagai sudut pandang yang memengaruhi sebuah informasi. Jadi, pentingnya bagi kita untuk memiliki 3 keterampilan tadi agar terhindar dari berbagai informasi yang menyesatkan. Yang kedua, bagaimana cara yang tepat dalam memverifikasi sebuah informasi? Pertama, periksa kredibilitas sumber dan menelusuri latar belakang penulis, reputasi media, dan track record lembaga yang menghasilkan informasi tersebut. Pastikan sumber informasi resmi dan memiliki reputasi yang baik di bidangnya. Kedua, baca dengan teliti dan menyeluruh dengan memerhatikan tata bahasa dan ejaan, karena informasi kredibel memiliki standar penulisan yang tinggi dan minim kesalahan. Ketiga, cari bukti pendukung. Penting untuk selalu membandingkan informasi yang kita terima dengan sumber lain yang terpercaya, di mana informasi kredibel pasti memiliki bukti pendukung yang konsisten. Keempat, memanfaatkan alat verifikasi untuk mengecek fakta suatu informasi dengan klaim yang mencurigakan. Gunakan fact-checking website seperti factcheck.org, cekfakta.com, dan Snopes. Sedangkan untuk mengecek keaslian foto atau video, gunakan Google Fact Check. Dan yang terakhir, analisis konten. Dapat dimulai dengan mengidentifikasi motif di balik penyebarannya. Apakah pure hanya untuk menginformasi atau ada maksud dan tujuan tertentu? Identifikasi juga klaim yang dibuat. Apakah sudah didukung dengan bukti yang kuat seperti data dan studi tertentu? Jadi kita harus cerdas mencari tahu kebenaran suatu informasi sebelum mempercayainya. Dan yang ketiga, apa saja ciri-ciri dari sebuah informasi yang kredibel? Pertama, bersifat objektif dan berdasarkan fakta, di mana di dalamnya tidak terkandung opini atau prasangka. Kedua, menggunakan gaya bahasa yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga pembaca terhindar dari disinformasi. Ketiga, tidak penuh sensasi, baik dari penulisan clickbait maupun isi informasi. Keempat, berasal dari sumber terpercaya yang terlembaga, sehingga informasi bisa dipertanggungjawabkan. Kelima, memiliki data pendukung yang lengkap,
dengan turut menyertakan detail-detail yang relevan dan bermanfaat untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat. Dan yang terakhir, aktual, di mana informasi yang disampaikan masih baru dan sesuai dengan situasi terkini, sehingga relevan dengan kebutuhan informasi masyarakat. Jadi, untuk melihat kekredibelan suatu informasi yang kita konsumsi dapat dilihat dari ciri-ciri. Derasnya informasi adalah anugerah yang menandakan adanya kebebasan berpendapat, tetapi juga menjadi tantangan dan ancaman jika informasi yang beredar tidak diverifikasi terlebih dahulu. Sehingga, perlu adanya kesadaran untuk meningkatkan literasi dalam memilah informasi sebagai konsumen informasi yang bijak. Kita harus selalu menyadari bahwa tidak semua informasi yang beredar saat ini memiliki tingkat kredibilitas dan akurasi yang dapat dipercaya sepenuhnya. Sehingga kita perlu memahami pentingnya keterampilan dalam memilah informasi, cara memverifikasi informasi, dan ciri-ciri informasi yang kredibel agar terhindar dari informasi yang menyesatkan. Jadi tunggu apa lagi? Marilah kita wujudkan perubahan menuju masyarakat bijak dalam memilah informasi dengan meningkatkan literasi. Jangan lupa untuk selalu cek fakta dulu baru percaya agar informasi selalu terjaga. Sekian video yang dapat saya tampilkan, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.